Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai adik kecil, dan adik kecil ini disayang, dilindungi, tidak boleh kena bahaya, bahkan digigit nyamuk pun tidak boleh, maka harus dikasih minyak telon, dikasih minyak kayu putih, supaya nyamuk-nyamuk tidak datang. Maka sering ada lagu Nina Bubuk ya, Tolek Soleram. Soleram, 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 anak yang manis. Anak manis, janganlah dicium, sayang. Nanti dicium, lukalah bibirnya. Semua dilindungi. Orang tua itu selalu melindungi. Tetapi saya melihat hal yang aneh. Ada orang tua yang kemudian melatih bayi yang masih kecil itu dilempar di kolam renang, di air. Dan mau nggak mau bayinya langsung menggerak-gerakkan tangan dan kakinya. Dialah awal mulai belajar berenang, mempertahankan diri di air. Dan kemudian tentu saja dengan penjagaan orang tuanya, dia mulai berenang-berenang. Akibatnya apa? Dia dalam waktu yang masih bayi itu sudah bisa berenang karena sejak kecil sudah dilepas di air dan dia kemudian berenang di situ. Saudara-saudari yang terkasih, kita ketika dimasukkan dalam suatu kesulitan, tantangan, maka muncul suatu daya otomatis untuk mempertahankan diri. Maka disitulah kita membutuhkan kekuatan, dukungan untuk mempertahankan diri, supaya keluar segala talenta, bakat, kemampuan, kepandaian, terlatih semua itu untuk menghadapi dalam tanda kutip bahaya di dalam hidup kita. Injil hari ini juga bicara seperti itu, bahwa kita ini didoakan oleh Tuhan Yesus bukan untuk diambil dari dunia, tetapi dilindungi di dunia. Dunia yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan kecelakaan, kejahatan. Dunia yang membuat kita menjadi hancur, tetapi tidak diambil dari semua itu, unsur-unsur negatif itu, tetapi diberi kekuatan perlindungan supaya mampu menghadapi segala kesulitan itu. Dalam amanat perpisahannya, amanat terakhirnya, malam perjamuan terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun yang dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Sekarang aku datang padamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku berada di dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tapi aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, aku tidak meminta Engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi aku meminta supaya mereka Kau lindungi di dunia ini. Dengan segala kesulitan, dengan segala hambatan, tantangan. Kadang saya merasa kaget ya, surprise. Kenapa orang-orang yang kadang menjaga kebersihan sungguh-sungguh bersih, sedikit-sedikit sudah dipel lantainya supaya anaknya bisa bermain di lantai dengan steril, semuanya dibersihkan. Dibandingkan juga anak, karena saya pernah juga live in di tempat pemulung-pemulung di Bantar Gebang itu, bagaimana anak-anak mereka yang selalu dekat dengan sampah. Saya tidur aja selalu dikeroyok oleh lalat-lalat karena banyaknya lalat-lalat. Kalau mau makan, semua lalat di mana-mana di piring kita. Maka saudara-saudari, mereka anak-anak itu penuh dengan sampah, tetapi mereka tahan banting, jarang kena penyakit dibandingkan anak-anak yang semua dijaga, semua tidak boleh ini, tidak boleh itu, sehingga justru dikit-dikit kena penyakit. Kalau kena penyakit malah penyakitnya lama disembuhkan. Sementara anak-anak tadi di pemulung itu mereka main kian kemari di sampah, makan dari makanan yang ditemukan di sampah. Semuanya sehat-sehat saja. Saya tidak tahu kalau dites ya, tetapi orangnya tetap sterek, tetap bermain dengan penuh antusias. Saudara-saudari yang terkasih, dulu ketika kakak saya mau menikah, ada sedikit gejolak, dan kemudian ibu saya menemui Romo Paroki. Saya pun juga menemui Romo Paroki yang waktu itu romonya dekat dengan keluarga kami. Lalu Romo itu menjawab, kalau kolam itu atau air dari sungai itu mengalirnya beriak, keceprok, 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 dengan suara yang nyaring, bising, dan banyak sekali batu-batuan, karena air itu nabrak-nabrak batu, maka mengalir itu tidak bahaya. Karena justru yang bahaya adalah kolam atau air yang tenang, yang tidak ada suara, tetapi ketika orang berenang di situ, dia akan dihanyutkan. Saya mencoba merenungkan apa maknanya. Ternyata yang dimaksud adalah kita banyak masalah di dunia ini. Tetapi masalah itu ketika kita menghadapi, bisa menghadapi, berpengalaman menghadapi dengan masalah, maka kita pun akan didewasakan. Tetapi kalau air itu tenang, sepertinya tidak pernah ada masalah, sepertinya air itu atau keluarga itu atau kita hidupnya tidak ada masalah. Begitu ada masalah sedikit, langsung tenggelam. Karena apa? Karena tidak terbiasa memecahkan masalah-masalah di dalam hidup kita. Kalau masalah kecil saja kita tidak pernah mendapatkan, maka kita juga tidak pernah terlatih untuk menghadapi masalah dalam hidup kita. Kalau kecil kita berhasil menghadapi, maka semakin besar kesulitan hidup kita, kita pun akan mampu menghadapi bersama Tuhan. Karena Yesus meminta, aku meminta supaya mereka tidak diambil dari dunia, tidak diambil dari kesulitan-kesulitan hidup itu. Tetapi aku minta supaya engkau melindungi dari dunia, supaya engkau memberi kekuatan pemecahan ketika mereka sedang dalam masalah, supaya mereka didewasakan di dalam iman dan kehidupan, seperti bayi yang sudah terbiasa berenang ketika masih kanak-kanak atau bayi di air, maka mereka pun akan terbiasa memecahkan masalah dengan penuh semangat, tanpa mudah putus asa, dan
berani menghadapi bersama Tuhan. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.